لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. Nanti aja kopinya ya, akhir saja. Kopi pembagian kopi terakhir biar gak mengganggu majelis. Alhamdulillah, hadratul muhtaramin, para habaib, para alim ulama, bil khusus orang tua kita Al-Habib Ridwan Ali Drus hafizahullah wa ra'ah. Kita doakan beliau Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, Allah mudahkan urusannya, Allah sehatkan badannya, amin ya rabbal alamin. Dan juga yang kami hormati segenap daripada pewaris para Nabi Muhammad, para ulama-ulama kita. Ada di sini guru kita Guru Muhammad Yasir hafizahullah wa ra'ah. Doakan beliau juga Allah berikan panjang umur, walafiat, Allah sehatkan badan beliau, Allah mudahkan langkah dakwah beliau, Allah mudahkan urusan dunia akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Juga ikan hormati sahibul majlis, itu sahibul bait, guru kita, guru Sofi. Mudah-mudahan syaitan kita doakan juga ya, Sofi Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, memudahkan rezekinya, Allah sehatkan badannya, Allah berikan istiqamah untuk bisa mengadakan majelis ilmu Nabi Muhammad SAW. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang merupakan pecinta Nabi Muhammad SAW, doakan insyaallah Bapak Ibu yang hadir di majelis ini, yang punya hajat Allah kabulkan hajatnya, yang punya dosa Allah hapus dosanya, yang punya keinginan disampaikan kepada Allah, dan yang punya hutang cepat selesai hutangnya, amin ya rabbal alamin. Dan yang belum berjodoh cepat berjodoh insyaallah, amin. Jodoh mudah-mudahan Allah berikan sakinah, mawaddah warahmah, amin ya rabbal alamin. Apa mau tambah lagi kan? Amin ya. Masalahnya ibu-ibu hadir belakang Pak. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saat ini kita hadir di majelis ilmu dengan rangkaian acara yaitu memperingati hari wafatnya seorang wali daripada walinya Allah, Al-Alim Al-Allamah Al-Wali Ibnul Wali, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Beliau ini dihauli di Indonesia, diadakan acara haulnya karena beliau adalah guru daripada Datuk Kelampayan. Ya, tidak lain karena guru daripada Datuk Kelampayan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dan banyak daripada tariqah Sammaniyah yang dipraktekkan atau diamalkan khususnya di Kalimantan ini. Ini menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala cinta kepada beliau, sehingga ilmunya walaupun orangnya nggak pernah ke Samarinda, tapi diadakan haulnya di Samarinda. Sekalipun nggak pernah ke sini, jangankan ke rumah Sofia, ke Samarinda nggak tahu, cuma hampir di semua masjid Samarinda, hampir di semua tempat di Samarinda, hampir di semua majelis-majelis di Samarinda
diadakan ajaran haul daripada Syekh Salman Al-Madani. Kenapa bisa begitu? Ini merupakan cinta Allah kepada beliau sehingga tetap namanya disebut-sebut di mana-mana. Tidak lain dan tidak bukan karena apa? Karena patuhnya beliau, taatnya beliau kepada Allah dan tunduknya beliau kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau sudah taat kepada Allah, taat kepada Nabi Muhammad, maka akan sama menjadi orang seperti beliau. Masalahnya kita ini kenapa sih? Kok enggak jadi wali-walian? Enggak pernah jadi wali. Ya, merasakan nikmat ibadah tidak pernah. Kenapa? Karena kita enggak pernah tunduk kepada Allah, enggak pernah tunduk dengan Nabi. Kita hanya mengatakan cinta dengan Allah, cinta dengan Nabi. Tapi prakteknya di lapangan bertentangan dengan ucapan kita. Ini Pak, seandainya boleh kita katakan kita ini pengkhianat hadirin sebenarnya. Tidak mau dikatakan pengkhianat. Buktinya Allah memerintahkan sholat subuh lebih nikmat guring daripada sholat. Ya, Allah larang untuk main perempuan pacaran. Saya cinta kepada Allah. Cinta model apa? Cinta sama Allah itu meninggalkan yang dilarang sama Allah. Kalau makanya sering saya sampaikan, kalau boleh kita katakan kita ini pengkhianat tadi. Berkhianat kepada Allah, berkhianat kepada Nabi Muhammad. Sedangkan Allah dan Nabi tidak ingin umatnya untuk bermaksiat, tapi kita bukan cuma senang hobi kita bermaksiat kepada Allah. Yang mabuk sering mabuk, yang zina sering zina, yang pacaran sering ketemuan terus. Tapi saya cinta dengan Allah, cinta dengan Nabi. Pembohong, pinter berbohong kita ini. Kalau cuma mengatakan cinta, siapapun bisa. Orang Yahudi cinta sama Allah, bukan cuma pihak. Orang Nasrani cinta kepada Allah, orang Yahudi cinta kepada Allah. Tapi buktinya di lapangan mereka bertentangan dengan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu sering pernah berkata dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, ittakhadha ilahahu hawa. Memang ada sebagian orang, kata Allah, yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Ada. Dia nggak jadikan Allah sebagai Tuhan, menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Siapa? Contohnya pada orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Ketika Allah melarang jangan berzina, nafsu mengajak untuk berzina. Ngikuti hawa nafsu, berarti dia taat kepada nafsu, tidak taat kepada Allah. Ini hamba siapa? Hamba Allah kah? Apa hamba nafsu? Ini yang Allah katakan ittakhadha ilahahu hawa. Memang ada sebagian orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Tapi kalau orang bujur-bujur menjadikan Allah sebagai Tuhannya, Nabi Muhammad sebagaimana nabinya, maka akan sama seperti Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Salman Al-Madani. Sehingga tidak merasakan nikmatnya iman yang luar biasa. Syekh Salman ini imannya nikmat. Apakah iman itu nikmat? Iman itu nikmat, Pak. Bu, jangan Anda katakan gak nikmat. Iman itu nikmat. Cuma tidak semua orang bisa merasakan nikmatnya iman. Tidak semua orang bisa merasakan nikmatnya iman. Tapi hakikat nikmat itu iman itu nikmat. Sehingga lihat bagaimana as-salafun as-salih. Dan Nabi katakan dalam hadisnya, "Dzaka ta'mal iman, man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasul." Kata Nabi, yang bisa merasakan nikmatnya iman, orang yang menyatakan ridho Allah sebagai Tuhan, ridho Nabi Muhammad sebagai Nabi, dan ridho Islam sebagai agamanya. 3. Kalau ada orang ingin merasakan nikmatnya iman, 3 harus dia katakan ridho Allah sebagai Tuhan, ridho Islam sebagai agama,
dan ridho Nabi Muhammad sebagai Nabi. Kalau Anda bisa praktekkan 3 perkara ini Pak, maka Anda akan merasakan nikmatnya iman. Sholatnya nikmat, baca Quran nikmat, hadir majlis nikmat. Kenapa? Dia mempraktekkan 3 perkara ini. Sehingga lihat bagaimana para aulia Allah, mereka dikatakan oleh ulama bahwasanya para aulia itu merasakan nikmat ibadah jauh lebih nikmat daripada orang ahli maksiat menikmati maksiat mereka kepada Allah. Inna ahlal ibadati yatalazzaduna fi ibadatihim aktsar min ahlil maksiati yatalazzaduna fi maksiatihim. Orang ahli ibadah itu para aulia, mereka merasakan nikmatnya ibadah jauh lebih nikmat daripada orang maksiat kepada Allah. Contoh, orang yang suka berzina itu akan katakan zina itu nikmat. Orang yang suka berzina dia akan katakan zina itu nikmat. Orang yang suka minum minuman keras, orang yang suka mabuk, dia akan katakan minum minuman keras itu nikmat. Ya. Sama dengan orang yang bernyanyi, dia akan katakan menyanyi itu menggairahkan, mengasyikkan. Itulah orang ahli maksiat Pak, nikmat dalam maksiat mereka kepada Allah. Tapi orang yang ahli ibadah, para aulia Allah, jauh nikmatnya daripada orang ahli maksiat. Orang ahli ibadah lebih menikmati sholatnya daripada di samping pelacur yang cantik. Orang ahli ibadah lebih menikmati baca Quran daripada bernyanyi. Orang ahli ibadah, para aulia Allah, lebih menikmati berzikir kepada Allah daripada minum-minuman keras. Sehingga mereka tuh, kita lihat para aulia, kepalanya nggak pernah berhenti sujud kepada Allah, mulutnya nggak pernah berhenti berzikir kepada Allah. Mereka merasakan nikmatnya ibadah. Kenapa? Imannya sehat, imannya kuat. Sekarang pertanyaan, kita yang mengatakan, kita cinta kepada Allah, ridho Allah sebagai Tuhan, ridho Islam sebagai agama, ridho Nabi Muhammad sebagai Nabi. Anda kan ridho kan ya? Islam sebagai agama, Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai Nabi. Pertanyaannya, sudahkah Anda merasakan nikmatnya iman? Pernah nggak Anda merasakan nikmatnya iman? Sehingga sholatnya Anda nikmat, nggak mau berhenti sholat. Jangan-jangan bosan Anda sholat. Ya, jangan-jangan capek sholat lagi. Jangan-jangan panas duit di majelis. Coba kalau main sekang 3 jam mampu. Ya, main karambol, main PS 3 jam mampu. Hadir majelis setengah jam panas berit sudah. Kalau misalnya main game Mobile Legend, wah, sampai subuh nggak kerasa, cepatkan waktu. Giliran sholat 5 menit, beratnya minta ampun. Baca Quran, ngantuk. Pernahkah Anda merasakan nikmatnya sholat? Padahal Anda nyatakan ridho Allah sebagai Tuhan, Anda nyatakan ridho Islam sebagai agama, Anda nyatakan ridho Nabi Muhammad sebagai Nabi. Kenapa Anda nggak pernah merasakan nikmat ibadah? Satu jawabannya kata ulama. Satu hadirin. Kenapa kita nggak pernah merasakan nikmat ibadah? Satu, karena hati kita belum sepenuhnya ridho Allah sebagai Tuhan. Hati kita belum sepenuhnya menerima. Hati kita belum sepenuhnya menerima Allah sebagai Tuhan. Hati kita belum sepenuhnya menerima Islam sebagai agama. Hati kita belum sepenuhnya ridho Nabi Muhammad sebagai Nabi kita, belum sepenuhnya. Kenapa? Makanya kita kan tidak pernah nikmat ibadah. Orang itu kalau sudah hatinya sepenuhnya ridho sebagai Allah Tuhan, Islam sebagai agama, Nabi sebagai Nabi kita, maka Anda nggak mungkin maksiat. Nggak mungkin lihat perempuan, nggak mungkin pacaran, nggak mungkin berzina, nggak mungkin mabuk-mabukan, nggak mungkin. Kalau masih di antara kita masih maksiat, berarti hati kita belum menerima sepenuhnya Allah sebagai Tuhan. Masih ragu. Kenapa? Takut nafsunya tidak terpuaskan. Tapi para aulia Allah sekelas Syekh Saman, Abah Guru Sukumbun, mereka sudah merasakan nikmatnya iman.
nikmat bagi mereka, sehingga bahkan di antara mereka saking nikmatnya ibadah, seandainya surga itu nikmatnya sama seperti aku sholat, maka memang surga benar-benar nikmat. Sampai ngomong begitu ya. Di antara para aulia itu, kalau memang surga itu nikmatnya sama seperti nikmatnya aku sholat, berarti surga benar-benar nikmat. Saking mereka tadi itu menikmati iman mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk menjadi seperti ini, seperti Syekh Saman, seperti Guru Sunggumpul, seperti para aulia, Syekh Abdul Qadir, itu harus ada mujahadah. Hadirin, nggak ada bin salamin langsung jadi wali, itu nggak ada. Walladzina jahadu fina dan yahdiyannahum subulana. Harus ada mujahadah. Nggak ada Guru Sunggumpul jadi wali langsung, nggak ada mujahadah. Syekh Saman langsung jadi wali besar, mujahadah. Lihat bagaimana Syekh Saman, karena ya Al-Quran bahwa ibnu Sarkisinin. Syekh Saman hafal Quran umur 7 tahun. Dia 7 tahun, ngapain? Main kelereng. Masih main kelereng. Masih main lato-lato masih. Sekarang lato-lato bukan cuma yang kecil, yang dewasa, kumis di lato-lato sekarang. Syekh Saman 7 tahun hafal Quran. Wa tabahhara fi fiqh Syafi'i wa huwa ibnu tis'i sinin. Beliau menjadi ulama. Tabahar itu sudah melauti ilmunya dalam fikih, dalam bidang ilmu fikih, ilmunya seperti lautan. Itu umur 9 tahun sudah jadi ulama besar. 9 tahun. 9 tahun kalau dia masih ingusan, ke madrasah males, pengen jadi wali. Ya, suruh ngaji, menggok ke mana? Ke warnet. Suruh ke madrasah, menggok ke rumah temannya. Saya pasti jadi wali kutub jerai. Wa na'udzubillahi min dzalik ya. Bayangkan umur 9 tahun beliau sudah menguasai ilmu daripada kitabnya Imam Syafi'i 9 tahun. Bagaimana enggak jadi wali besar? Senang dengan ilmu. Mulai kecil senang dengan ilmu. Makanya bersyukur kalau Anda punya anak suka hadir majelis, suka ilmu. Itu tanda-tanda orang menjadi wali mulai kecil senang dengan ilmu. Lihat bagaimana nasihat Syekh Saman terakhir di akhir hayatnya. Di antara nasihat Syekh Saman apa kata beliau? Zayyin zahiran wa batinan bi kulli ilmin zahir wa batin. Syekh Saman mengatakan, hiasilah diri kamu secara zahir dan batin dengan ilmu zahir dan batin. Tidak ada orang pengen jadi wali jauh daripada ilmu, itu nggak ada. Pengen jadi wali nggak mau hadir majelis, nggak ada. Jadi sudah hatam ya. Kan ada kan ya model orang-orang sudah hatam ya. Ya, hatam ke majelis, hatam sholat, hatam puasanya, bumul benar. Musyadil kan dia nggak hatam Pak. Kopian ngomong hatam. Ya saya sama terus kumpul sampai mati sholat. Ya sampai mati sholat. Pernah nggak dengar guru kumpul meninggalkan sholat? Ditanya. Pernah dengar? Saya sama nggak meninggalkan sholat, pernah dengar? Loh ini ada orang model baru sudah hatam ya. Enaknya kalau ngomong. Kenapa nggak belajar syariat, ilmu agama itu kulitnya ya? Justru ente kalau nggak lewat kulit nggak bisa masuk ke dalam, nggak bisa makan dan tidak bisa menikmati bijinya kalau tidak melewati kulitnya. Ini mau langsung ke dalam, bungul, ambuk jawabannya. Saya paling jengkel sama orang-orang gitu. Hatam sholat. Siapa? Saya pernah dia ke hulu undangan. Undangan ke daerah Gunung Sari, daerah Kembang Janggut. Itu banyak orang yang hatam di sana. Ya, orang yang hataman di sana tiap hari. Itu bukunya ada segini deh, tebalnya segini kurang lebih deh. Itu kalau mau masuk surga harus bayar. Mau jadi wali 750, dah wali biasa.
wali abdal ya. Jadi wali kutub ya bayar $1,5 juta. Mau masuk surga bayar kalau dasar $1 juta gak kayak masuk surga. Enak di sana itu ya, bayatnya itu enak. Masuk surga $1 juta, yang jadi wali $7,5 gak $1 juta. Ya enak ini ya, ilmunya luar. Kitabnya segini, sudah hatam ya. Pas saya ceramah di sana di Kembang Janggut di Gunung Sari, saya kupas habis 1 jam lebih saya bahas masalah sholat. Saya bilang kalau nggak terima, saya di sini di Kembang Janggut silakan datang kalau nggak terima. Cuma jangan ngamuk-ngamuk bawa kitab, saya bilang. Ya kalau nggak terima silakan bawa kitab, kalau cuma ngamuk-ngamuk, ya jangankan saya Imam Syafi'i kita lah. Kata Syafi'i apa kata Syafi'i? Jadaltu aliman faghalabtuhu wa jadaltu jahilan faghalabani. Aku ini debat lawan orang alim, aku menang. Imam Syafi'i debat lawan orang alim, aku menang. Karena pakai argumen, pakai kitab, pakai dalil. Tapi aku berdebat lawan orang bungul tambung, aku kalah. Kenapa? Soalnya orang bungul itu pakai ilmu pokoknya. Pokoknya begini. Kalau sudah pakai ilmu pokoknya itu, jangankan hadis Quran yang kalah. Ya, makanya sudah sama orang bungul jangan berdebat sudah. Iya. Wah, apa kata Quran? Wa idza khatabahum alladhina qalu salam. Sudah. Iya aja orang bungul tambung pepandir kita hatam begini. Iya ini orang bungul pepandir. Enggak usah dilawan ya. Kita ini sholat, ini makrifat, ini hakikat. Iya aja sudah. Enggak usah berantem. Enggak usah sholat kita ini uang. Iya sudah. Saya masih bungul, bilang aja saya masih sholat. Biar kan gak ada sholat, dulu masih sholat. Masya Allah kan sudah makrifat, Masya Allah luar biasa. Iya aja, nggak usah debat percuma. Jangan kan sekelas dia Imam Syafi'i kan kalah. Nah itulah orang-orang yang jauh daripada Allah, jauh daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini Pak, model-model seperti ini yang paling diperangi sama guru-guru kita, termasuk Abah Guru Sukumpul, termasuk Guru Ahmad Zaini kalau di sini sekarang yang hidup, Guru Udin apa ini, orang-orang model seperti ini yang sudah hatam-hatam ini, hati-hati. Bukan hatam, memang dasar toler, malas mau sholat, cari jalan pintas supaya enggak berdalil dengan dalil supaya enggak sholat. Itu aja sebenarnya, memang dasar toler, malas memang. Sehingga mereka sampai kapanpun tidak akan merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu harus ada, sebagaimana bahkan dikatakan dalam manhajnya itu kana mustaqilan bi mutalaati kutubis sadat. Abah Syekh Samang ini Pak sibuk menyibukkan dirinya untuk memutalaah, mengulang-ulang pelajaran kitabnya para sayyid, para sadah, para pemimpin-pemimpin, para habaib. Kitabnya diulang-ulang, gurunya mengulang kitab, hatam diulang lagi, dibaca lagi, hatam dibaca lagi. Saking cintanya Syekh Saman kepada ilmu. Tidak ada satu wali pun yang Allah utus di dunia pasti cinta dengan ilmu. Lihat Abah Guru Sukumpul bikin majlis ajarkan ilmu agama. Lihat bagaimana Guru Udin di sini bikin majlis ajarkan ilmu. Lihat bagaimana Guru Ahmad Zaini, Habib Muhammad Al-Tos, berapa banyak para habaib, para tuan guru di masjid di Samarinda ini. Mereka bukan majelis ilmu. Kenapa? Karena mereka nggak semua mondok, bikin majelis umum supaya orang awam bisa datang belajar, supaya orang awam bisa datang. Kalau ke pondok nggak semuanya mondok. Kenapa? Ada yang sibuk bekerja dan sebagainya. Karena perlu ilmu ini perlu orang jauh daripada ilmu seperti binatang. Hadirin, hati-hati. Orang yang jauh daripada ilmu seperti binatang. Anda ini Pak bisa ngikuti Nabi Muhammad sesuai dengan ajaran syariat itu karena ilmu. Nabi itu mengajarkan ilmu bukan cuma sholat ibadah, cara makan diajari sama Nabi. Lihat bagaimana Nabi, cara makan diajari. Duduk, jangan makan berdiri, diajari sama Rasulullah. Makan duduk, baca bismillah, cuci tangan. Wah, saya nggak mau ikuti Nabi, mau pakai tangan kiri, mau berdiri, apa bedanya? Kalau soal makan, kita makan, kera juga makan. Hadirin,
ayam juga makan. Cuma supaya membedakan Anda dengan binatang, Anda ada caranya diajari sama Nabi. Pakai tangan kanan, wah pakai tangan kiri. Berarti apa bedanya dengan kera? Kera pakai tangan kiri makannya juga. Makan misalnya sambil berdiri, apa bedanya dengan kuda dia? Makan berdiri, diajari sama duduk makannya. Baca bismillah. Supaya apa? Supaya Anda nggak sama dengan binatang. Kalau orang laulal ilm, kata ulama, la saran nasu kal bahaim. Kalau bukan karena ilmu, manusia akan sama seperti binatang. Bahkan bisa lebih parah dari binatang. Naudzubillah min. Tapi dengan berkat ilmu, lihat tempatnya Haji Sofi, tempat biasa. Ini bukan Masjidil Haram ini. Ini bukan Madinah. Tapi kenapa menjadi mulia? Bahkan dikatakan menjadi Raudhah min Riyadil Jannah. Ini tempat walaupun karpetnya biasa, tempatnya tidak sebesar Masjidil Haram Madinah, tapi menjadi aman daripada tamannya surga. Kenapa? Karena dibahas ilmu di sini. Karena dibahas ilmu. Ilmu itu menjadikan orang menjadi mulia, yang tidak mulia menjadi mulia, yang bahkan yang orang yang sesat menjadi dapat hidayah, petunjuk berkat hadir majelis. Sebab itu hadirin, kalau Anda ikuti ajaran Datuk Kelampayan, Anda ikuti ajaran saya Salman, jangan pernah lepas daripada majelis ilmu. Lebih-lebih di akhir zaman ini hadirin, sudah ibadah kita ini belum tentu keterima. Sholat penuh dengan ria, sedekah penuh dengan ria, kepengen dibilang pamer kita ini. Satu-satunya harapan kita hadirin, hadir majelis itu aja sudah. Makanya sudah berangkat majelis dimanapun. Ya, siapapun yang ngisi berangkat. Kenapa? Karena orang yang hadir majelis tidak perlu niat. Kenapa? Sudah diwakilkan niatnya sama Nabi Muhammad. Makanya orang hadir majelis itu tidak perlu niat. Beda dengan ibadah yang lain harus niat, tapi hadir majelis ilmu niatnya sudah diwakilkan sama Nabi Muhammad, dan dia ikhlas, kata ikhlas tetap diterima hadir majelis itu. Jangan usah khawatir ya. Mulut tidak ikhlas ke majelis. Kenapa? Tidak enak sama tetangganya. Apa? Hadir. Walaupun pengen guring di majelis apa? Cuma jangan guring gujuran. Ya. Begayaan aja. Artinya apa? Walaupun keadaan apapun Anda hadir majelis, tetap minimal dosa Anda diampuni. Jadi sebab insyaallah Allah selamatkan kita nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Sudah agak malam, setengah 11 sudah. Perut lapar semuanya. Wajah-wajah nasihat tak masuk kelihatan sudah. Untuk 1 jam lagi bisa ini ceramah. Makin kelihatan sudah wajah-wajah ini tidak masuk sudah ini. Ya. Ini sudah ngambang pikirannya. Mana-mana sudah. Kelihatan sudah ada yang wajah-wajah kelaparan ini. Ya. Ayo insyaallah dan Allah berikan manfaat kepada kita semuanya insyaallah. Dan hadir majelis ini Allah hapus segala dosanya. Allah kabulkan segala hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Dan kita insyaallah berkat dapat barokah daripada Syekh Salman, dan kelak nanti di hari kiamat bisa berada dalam naungan Syekh Salman, dituntun oleh Syekh Salman berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ajirna min ghairi dararin wa ajirna min ghairi ghadarin. Allahumma ajirna min ghairi dilain wa ajirna min ghairi dilain. Allahumma arzuqna min al-quli wa falaha wa min al-dunya aswaha wa min al-amal askaha wa min al-dunya dajjalaha wa min al-afiyati amalaha wa min al-khairaha wa min al-akhirati na'imaha. Amin ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya